Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, di bulan ini kita semua sedang giat-giatnya, sedang senang-senangnya untuk merayakan Natal. Kalau kita pergi ke mall, semua hiasan-hiasan Natal. Di setiap rumah orang percaya terdapat hiasan Natal, terhadap pohon Natal. Tetapi apakah kita pernah merenungkan kehadiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini? Apakah membawa dampak bagi saudara dan bagi saya? Apakah kelahirannya membawa perubahan bagi hidup kita? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kita mempelajari sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Ketika dia hadir ke muka bumi ini, ketika dia lahir menjadi seorang anak, membawa perubahan yang begitu luar biasa. Orang-orang Majus yang dari timur, mereka berusaha mencari di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka berikan dan mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ini bukti membawa perubahan kepada mereka, di mana mereka menghargai kehadiran Tuhan, di mana mereka meresponi kehadiran Tuhan yang luar biasa, membawa perubahan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi di satu sisi, Raja Herodes, yang pada saat itu mereka sudah merasakan bagaimana kenikmatan duniawi ini, mereka merasakan bagaimana jabatannya menjadi seorang raja. Dia pun meresponi, karena ketika dia melihat bahwa ada seorang raja dari bangsa Yahudi yang dilahirkan, dia mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu kekhawatiran. Jangan-jangan dia dikalahkan. Jangan-jangan raja yang baru dilahirkan ini nanti akan menggantikan dia. Kekhawatirannya tersebut membawa dampak bagi sekitarnya. Justru dengan kelahiran Tuhan Yesus membawa dampak bagi Raja Herodes. Bahkan dia mengeluarkan maklumat, dia membunuh setiap bayi yang ada, yang baru dilahirkan, dibantai semuanya. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini membawa dampak, membawa perubahan yang begitu drastis. Dan setiap perubahan, ada berubah yang menjadi lebih baik, ada berubah yang menjadi tidak baik. Semua tergantung bagaimana kita meresponinya. Berbicara dengan adanya perubahan, ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, membawa perubahan, semua berubah. Dan bagaimana sekarang dengan kehidupan kita? Adakah kita berubah? Kalau kita berbicara sebagai orang Kristen, seharusnya kekristenan kita identik dengan perubahan. Entah kita mau berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat. Kalau kita menjadi berubah yang lebih baik, otomatis kita harus membawa hidup kita mengenal siapakah itu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen, hidup keimanan kita, hidup kekristenan kita seharusnya mengalami perubahan. Berubah bukan hanya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak baik, tetapi sebagai seorang Kristen, di mana hidup kekristenan kita membawa kita berubah menjadi lebih sempurna kepada Bapa di surga. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara perubahan adalah suatu hal yang dinamis. Kekristenan kita bukan suatu hal yang statis, tetapi sesuatu hal yang dinamis, mengalami perubahan yang terus menerus. Kalau kita melihat organisme, itu mengalami perubahan. Suatu makhluk hidup yang berubah, yang tidak pernah menetap. Kalau makhluk hidup saja, organisme saja berubah terus, apalagi kita. Kita sebagai organisme yang hidup, kita harus mengalami perubahan. Mengapa seperti itu? Karena kita semua diberikan benih kehidupan oleh Bapa. Dan benih kehidupan itu diharapkan terus bertumbuh dan berubah di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi lebih dewasa dan lebih matang lagi. Yang tidak berubah kalau kita perhatikan adalah batu. Batu tidak pernah berubah. Makanya ketika kita kesal, ketika kita marah terhadap siapapun, kita akan berkata bahwa dia keras kepala. Keras batu kepalanya. Kepalanya keras seperti batu. Mau dengan anak kecil, mau dengan teman, mau dengan istri, mau dengan suami, pasti kita akan mengatakan dasar kepala batu. Ketika tidak mau berubah seperti batu, bagaimana hidup kita membawa dampak? Sebagai seorang Kristen kita harus mengalami perubahan. Sebagai orang percaya kita harus terus-menerus berubah dari waktu demi waktu. Jangan biarkan benih kehidupan itu mati.
Jangan membiarkan benih kehidupan yang ditaruh oleh Bapa diberikan kepada kita mengalami sesuatu hal yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Kelahiran Tuhan Yesus harus membawa dampak dalam hidup kita, harus membawa perubahan. Banyak dari kita menganggap bahwa kita tidak perlulah berubah. Kita merasa bahwa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kelahirannya, kita percaya bahwa Dia lahir di muka bumi ini membawa keselamatan bagi kita semua. Kita cukup percaya, lalu kita merasa sudah dicatat di dalam kitab kehidupan dan kita masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang percaya memahami bahwa ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah diselamatkan. Bahkan dia masuk dalam kerajaan surga. Jadi tidak perlu berbuat apa-apa, tidak perlu bertindak apa-apa, cukup diam saja menanti datangnya kematian. Saudara, bukan ini yang Tuhan harapkan. Bukan ini yang seharusnya kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki cara berpikir dan kerangka berpikir yang berubah. Kita harus bertumbuh, terus-menerus menghadap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki pemikiran seperti tadi dikatakan bahwa percaya pada Tuhan Yesus kita selamat, berarti kita salah memiliki cara berpikir. Ketika kita berpikir seperti itu, berarti kita tidak mau bertumbuh. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh. Kekristenan kita bukan kekristenan statis. Kekristenan ada sesuatu hal yang dinamis, yang terus berkembang. Seperti hidup saudara dan hidup saya, kita terus berkembang. Dulu kita kecil, kita berubah menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya kita akan kembali ke rumah Bapa. Mengalami perubahan terus-menerus. Kalau kita berpikir bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah cukup, tinggal menunggu kematian. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, kita merasa kita sudah dipercaya, kita merasa sudah menjadi orang percaya, kita merasa sudah mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berpikir kembali. Apakah Tuhan atau Bapa di surga mempercaya kita sebagai orang percaya? Apakah Bapa di surga melihat diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Selama ini kita berpikir, punya pemahaman, punya paradigma bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita sudah selamat, kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi sekarang mari kita balik cara berpikir kita. Apakah benar Bapa di surga melihat kita, Dia percaya bahwa kita percaya sama Dia? Sama seperti saudara mungkin punya teman atau punya anak buah. Anak buah kita atau teman kita merasa dia percaya sama kita. Tetapi mari berbalik. Apakah kita melihat dia, kita percaya bahwa sebenarnya dia percaya sama kita? Cara berpikir ini membuat kita akhirnya mengintrospeksi diri kita. Adakah dalam kehidupan kita membawa perubahan, saudara? Seharusnya kita berubah dari waktu demi waktu. Kita berubah dari setiap waktu, setiap saat. Supaya dengan perubahan kita menunjukkan bagaimana kita mencapai sampai kelahiran baru. Kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini seharusnya membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita hidup dalam mungkin banyak dosa, kejahatan, bukan hanya berubah menjadi yang lebih baik, tetapi kita mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan ini. Di dalam kelahiran baru kita ini, fokus hidup kita hanya semata-mata kepada Tuhan saja. Kita tidak mencintai lagi dunia ini, tidak mencintai kenyamanan ini, tapi kita mencintai yang namanya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, semua hanya untuk Tuhan. Dan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini membawa perubahan bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.